berikut ini kita akan membahas materi kalkulus dari bab 2 tentang turunan. Ini adalah latihan ke 2.2. Kita mulai dari soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 sampai dengan 4 di bawah ini, gunakan definisi f aksen c. Ini adalah definisi turunan. Menghitung turunan dengan menggunakan limit. Ya. Jadi, secara umum, turunan pada sebuah fungsi fx adalah f aksen x itu jika menggunakan definisi limit adalah limit h mendekati 0 untuk fx tambah h dikurang fx dibagi dengan h. Ini turunan dari fungsi fx. Jika untuk di titik x sama dengan c misalnya, ya c itu sebuah bilangan, kita boleh langsung input saja, boleh saja limit h mendekati 0, sini menjadi fc tambah h dikurang fc dibagi dengan h, ya. Jadi c di sini adalah sebuah angka. Kemudian, ya ini beberapa cara menyelesaikan turunan dengan definisi limit. Kemudian jika kita ambil pemisalan, misalnya x sama dengan c tambah h gitu ya, tentu berarti xc tambah h berarti kita bisa gunakan lagi limit f aksen c itu sama dengan limit jika xc tambah h berarti x kurang c itu adalah h, hanya mendekati 0, berarti kita bisa gunakan limit x mendekati c gitu ya, c ini sebuah bilangan, untuk f c tambah h itu adalah x, fx dikurang fc itu dibagi h, ini kita ganti jadi x kurang c ya. Bisa juga kita menggunakan limit seperti ini untuk menghitung turunannya. Jadi bisa pakai yang mana saja. Nah, untuk soal nomor 1 kita menggunakan yang limit yang seperti yang bentuk yang kedua. Ya. Jadi ini ketiga-tiganya adalah menghitung turunan ya dengan menggunakan limitnya, dengan menggunakan definisi limit. Jadi untuk soal nomor 1 hitunglah f aksen 1 turunan ini seperti yang nilai c ya, di fx sama dengan x kuadrat, kita gunakan definisi seperti yang diberikan f aksen 1 sama dengan aksen c gitu, limit x mendekati limit h mendekati 0 ya, masih pakai h mendekati 0, fc tambah h dikurang fc itu dibagi dengan h sama dengan input dia limit h mendekati 0 fx x kuadrat, jadi f1 tambah h itu berarti 1 tambah h kuadrat kurang f1 itu ya, ingat fx x kuadrat, f1 berarti 1 kuadrat itu ya, dibagi dengan h sama dengan limit h mendekati 0, saya jabarkan 1 tambah 2h tambah h kuadrat dikurang 1 dibagi dengan h, satunya bisa dicoret, 1 min 1 hilang 0 ya. Jadi kemudian limit h mendekati 0, h 2 tambah h dibagi dengan h, hanya coret, lalu kita masukkan hanya 0, berarti f aksen 1 itu adalah 2 tambah 0, hasilnya adalah 2 ya. Soal nomor 3. F aksen 3 jika ft sama dengan t kuadrat kurang t. F aksen 3, f aksen c gitu ya, limit h mendekati 0, fc, c-nya 3 ya, fc tambah h dikurang fc dibagi dengan h ya, sama dengan limit h mendekati 0, f3 tambah h itu berarti masukkan ya, f3 tambah h, 3 tambah h kuadrat kurang t lagi, berarti kurang 3 tambah h lagi, ini untuk f3 tambah h dikurang f3 itu berarti 3 kuadrat kurang 3 ya, dibagi dengan h sama dengan limit h mendekati 0, saya jabarkan seperti biasa saja, 9 tambah 6h tambah h kuadrat, kemudian depan minus kalian ke dalam kurung min 3 min h, kemudian 9 kuadrat kurang 36 berarti dikurang 9 kuadrat 33 9 kurang 36 dibagi dengan h
sama dengan, perhatikan, ini 9 kurang 3, 6, 6 kurang 6, 0, sehingga jadinya limit H mendekati 0, 6H kuadrat tambah H kuadrat kurang H, 6H kurang H ini 5H, jadi 5H tambah H kuadrat, saya bisa faktorkan H-nya, 5 tambah H dibagi dengan H, gitu, hanya coret, masukkan hanya 0 ya, 5 tambah 0, 5. Jadi limitnya adalah 5, atau turunan Ft di T sama dengan 3 adalah nilai 5 ya. Itu soal nomor 4. Faktor 4 sama faktor 4 jika Fs sama dengan 1 per S min 1. Faktor 4 sama dengan, gunakan definisi limit, limit H mendekati 0, Fc tambah H, itu ya, berarti F4 tambah H, Fc tambah H dikurang Fc, ingat C itu adalah titiknya ini ya, dibagi dengan H sama dengan, oke, gunakan fungsi ini, hasilnya adalah limit H mendekati 0, F4 tambah H berarti seper, ya, pakai rumus ini S diganti 4 tambah H, seper 4 tambah H dikurang 1, dikurang F4, seper F4 ya, jadi 4 kurang 1, 3, dibagi dengan H sama dengan limit H mendekati 0, ini adalah seper 4 kurang 1, 3 ya, 3 tambah H kurang sepertiga dibagi dengan H sama dengan limit H mendekati 0. Oke, perhatikan ini bisa kita samakan saja penyebutnya gitu. Jadi untuk samakan penyebutnya itu bisa kali 3. Jadi dia buat 3 tambah H, saya kali 3, atasnya kali 3 gitu, kurang yang ini sepertiga, ya sepertiga ini bawahnya saya kali 3 tambah H, atasnya juga kali 3 tambah H ya, sama penyebut biasa, dibagi dengan H sama dengan limit H mendekati 0, sudah sama penyebutnya, jadi 3 min 1 kali 3 langsungnya, min 3 min H dibagi penyebutnya ini, saya taruh 3 di depan, 3 kali 3 tambah H per H lagi, perhatikan ya, ya per H lagi, bisa saya gabungkan per H-nya, langsung saja per H seperti ini, hanya langsung di sini, oke, sama dengan limit H mendekati 0, 3 kurang 3 habis, jadi min H per 3 kali 3 tambah H dikali H, kita bisa cancel hanya, sehingga hasil akhirnya sekarang kita masukkan hanya 0, jadi min 1 per 3 tambah 0, 3, 3 kali 3, 9 ya. Jadi hasilnya adalah min 1/9. Berikutnya, masih mencari turunan. Jadi sekarang di sini kita tidak diberikan nilai X-nya, jadi kita pakai equation X ya. Limit H mendekati 0, fx tambah H kurang fx ya. Jadi nilai X-nya tidak diberikan. Jadi makanya kita pakai equation X saja, bukan equation C ya. F equation X sama dengan limit H mendekati 0, fx tambah H dikurang fx bagi dengan H, saya masukkan limit H mendekati 0, masukkan fx tambah H, kalau di sini x tambah H, semua diganti x tambah H di situ, jadi x tambah H pangkat 3 tambah 2 kali x tambah H kuadrat tambah 1, ini fx tambah H, dikurang fx, x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 1 dibagi dengan H sama dengan limit H mendekati 0. Oke, kita jabarkan X tambah H pangkat 3-nya, kita jabarkan seperti biasa, X pangkat 3 tambah 3X kuadrat H tambah 3XH kuadrat tambah H pangkat 3, sudah tambah. Sekarang X tambah H kuadratnya saya jabarkan, X kuadrat tambah 2XH tambah H kuadrat, gitu ya. Baru dikurang, minusnya kalikan ke dalam langsung, min X pangkat 3 min 2X kuadrat min 1 dibagi H sama dengan limit H mendekati 0,
X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 ya. 0 di sini. Perhatikan baik-baik, ini 2 kali X kuadrat, di sini min 2X kuadrat, saya langsung coretnya di sini ya, min 2X kuadrat. Oke, kemudian sudah selesai. Oh ya, ini ada tambah 1 di sini ya, tadi saya lupa, ini ada tambah 1 nih. Tambah 1 ya, tambah 1 yang di sini, ini tambah 1. Oke, tambah 1 dan min 1-nya dicoret 0 dia, sehingga hasilnya adalah 3X kuadrat H tambah 3XH kuadrat tambah H pangkat 3 tambah 4XH tambah 2H kuadrat dibagi dengan H ya. Sama dengan semuanya ada H untuk pembilang, kita faktorkan H ke depan 3X kuadrat tambah 3XH tambah H kuadrat tambah 4X tambah 2H ya. Dibagi dengan H dan H-nya habis. Sekarang kita masukkan nilai H mendekati 0. Hasil akhirnya adalah 3X kuadrat tambah 4X ya. Karena hanya 0 ya. Hanya 0 masukkan jadi 0, jadi 0, dan jadi 0. Hasil akhirnya 3X kuadrat tambah 4X. 16. Cari turunan jadi F maksud X sama dengan limit. Nah, mendekati 0, kita tulis dulu. Fx tambah H dikurang Fx dibagi dengan H. Tinggal kita input Fx tambah H. Ini X, X, X. X atau ganti X tambah H. Semuanya ganti X tambah H. Limit H mendekati 0. Fx tambah H ini berarti X tambah H kurang 1 per X tambah H tambah 1. Itu Fx tambah H dikurang Fx. X kurang 1 per X tambah 1 dibagi dengan H. Sama dengan tadi ini sama penyebut kiri kanan, kemudian diselesaikan dengan biasa saja aljabarnya. Oke, nanti kita dapat berapa nilai limitnya ya. Oke. Kita langsung ke oke, kita ke nomor 22. Kita selesaikan nomor 22 ya. Cari turunannya 2 akar X kuadrat tambah 4 A aksen X sama dengan limit H mendekati 0 Fx tambah H ya, dikurang Fx dibagi dengan H. Masukkan saja dulu. Sorry, ini bukan F ya, ini H berarti ya. Ini H, fungsinya adalah H. Limit H mendekati 0. X tambah H itu adalah akar dari X tambah H kuadrat tambah 4. Ini HX tambah H dikurang HX. X kuadrat tambah 4 dibagi dengan H. Gitu ya. Sama dengan di sini kita bisa langsung kali faktor sekawan seperti menyelesaikan limit biasa di SMA. Yang bentuk akar, saya kali faktor sekawan, perhatikan. Kali faktor sekawan menjadi akar dari X tambah H kuadrat tambah 4. Faktor sekawannya sini jadi tambah gitu. X kuadrat tambah 4 per faktor sekawannya ya. Jadi ini sama pembilangan dan penyebut seperti dikali dengan angka 1. Tambah akar X kuadrat tambah 4. Sama dengan limit H mendekati 0. Ini seperti A min B kali A plus B. Hasilnya A kuadrat. A kuadrat jadi akarnya hilang ya. A kuadrat dikurang B kuadrat. Pembilangnya dibagi untuk penyebutnya H dikali akar dari X tambah H kuadrat tambah 4 ditambah akar dari X kuadrat tambah 4 sama dengan limit H menuju 0. Dan jabarkan yang di atas X tambah H kuadrat ini saya jabarkan jadi X kuadrat tambah 2XH tambah H kuadrat tambah 4 minus yang kali ke dalam min X kuadrat min 4 dibagi dengan H akar dari X tambah H kuadrat tambah 4 ditambah akar dari X kuadrat tambah 4. Ya. Hasilnya ya kita sambung seperti ini dari hasil sama dengan
X kuadrat min X kuadrat 0, 4 min 4, 0, hasilnya menjadi limit H mendekati 0. Jadi 2X tambah H kuadrat di sini, kita faktor langsung hanya ke depan, supaya nanti bisa dicoret, dan di bawah dibagi dengan H. Akar dari X tambah H kuadrat tambah 4 tambah akar dari X kuadrat tambah 4. Sama dengan hanya coret, sudah coret kita bisa input langsung hanya 0 ya, karena pembuat 0 penyebut sudah tidak ada. Nah, ini sudah dicoret, langsung masukkan hanya 0, jadinya 2X dibagi akar dari hanya 0 ya, X tambah 0 tetap X tambah akar X kuadrat tambah 4. Oke, sehingga hasilnya adalah 2X per akar tambah akar, 2 akar ya, karena akarnya sama, tambah 4, 2-nya bisa dicoret jadi 1 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah X per akar X kuadrat tambah 4. Oke, kita ke soal berikutnya. Diberikan ya, untuk soal nomor 27 sampai 36. Diberikan limit yang adalah sebuah turunan, ya, limit yang diberikan di bawahnya adalah sebuah turunan. Tapi fungsinya apa? Kita turunkan, dan di titik apa? Sehingga dia menjadinya seperti ini gitu ya. Jadi ini seperti kebalikan dari soal yang di atas. Soal yang di atas dikasih fx-nya, cari limitnya ya, dalam dicari turunan dengan definisi limit. Di sini dikasih turunan dengan definisi limit, dicari fungsinya gitu. Oke. Jadi ingat ya, dia pakai turunan itu f aksen x, saya tulis kembali di sini, itu adalah limit h mendekati 0, fx tambah h dikurang fx dibagi dengan h. Nah, kita sesuaikan. Perhatikan, fx tambah h ini 5 tambah h kuadrat, berarti ini x tambahannya ya, fx ini fx di sini ya, berarti ini fx-nya ini adalah ya 2 kali x pangkat 3 dikurang gitu ya, 2x pangkat 3. Oke, 2x pangkat 3 ya, berarti fungsinya adalah 2x pangkat 3 di titik x sama dengan 5 ya. Ini fx tambah h, ini fx itu ya, fx tambah h punah, berarti fx-nya adalah 2x tambah 3 di titik x sama dengan 5. Oke, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 28. Limit h mendekati 0, saya tulis langsung di sini sesuai definisi limit, definisi turunan dengan limit, ini berarti fx tambah h gitu ya, dikurang fx. Oke, berarti fx tambahannya adalah ini, fx-nya sudah dapat nilai langsung ya, fx tambah h, berarti fx-nya aslinya adalah ini dia, 3 tambah h kuadrat, berarti x kuadrat, 2 kali 3 tambah h, berarti 2x gitu ya, kurang 15, ini sudah fx ya. Waktu kita masukkan x yang nilainya berapa, di sini ada angka 3, berarti dia fx-nya adalah x kuadrat tambah 2x di titik x sama dengan 3 ya. Ini adalah fx tambah h gitu, dikurang ini adalah fx gitu. Jadi kita lihat fx tambahannya ya, 3 tambah h itu sebagai x-nya gitu ya, x kuadrat tambah 2x. Berikutnya kita ke nomor 29. Di sini langsung di sini dia pakai definisi turunan dengan limit yang bentuk tadi, f aksen c gitu ya, sama dengan limit h mendekati 0, fc tambah h dikurang fc dibagi h, atau kalau kita ambil x itu sebagai c tambah h, nanti dia bisa berubah bentuk menjadi limit x mendekati c gitu ya, fx dikurang fc dibagi dengan h, itu adalah x kurang c di sini, dan nanti x kurang c ya. Jadi dia menggunakan sifat seperti ini untuk soal yang nomor 29. Oke, di sini kita sudah kelihatan ya, di titik x mendekati c, di titik x2, fx kurang fc, berarti fx-nya adalah x kuadrat ya, fx-nya adalah x kuadrat. Sudah kelihatan dia adalah turunan dari fx x kuadrat. Ini fx-nya, ini fc,
fx-nya x kuadrat kurang fc, fc itu berarti 2 kuadrat 4 ya, ini dia, per x kurang c. Berarti dia fx-nya itu sebenarnya adalah x kuadrat, itu di titik x sama dengan 2. Oke. Berikutnya kita lihat soal nomor 30. Kita tulis ulang lagi bentuknya ya. Jadi ini sama dengan limit x mendekati c. Ini adalah fx dikurang fc dibagi x dikurang c. Jadi sudah kelihatan x titik x-nya adalah 3 ya, x mendekati c. Fungsinya fx kurang fc. Berarti di sini adalah fx, ini adalah fc gitu ya. Fx-nya dan ini adalah fc-nya. Maka fungsi fx-nya itu adalah x pangkat 3 tambah x pangkat 3 tambah x di titik x sama dengan 3 ya. Nah, coba kita masukkan x yang 3. 27 tambah 3, 30 ya. Dikurang 30 di sini ya. Ya, memang sesuai. Nah, nilainya memang cocok ya. Kemudian yang nomor 32, ini sama saja. Ini seperti limit P mendekati X ya. Kalau tadi X mendekati C, ini P mendekati C. Berarti di sini dia adalah Fx, Fp ya. Fp dikurang F titiknya di sini ya. Dikurang Fx dibagi P min X. Berarti fungsinya Fx di sini adalah X pangkat 3 di titik P sama dengan X. Ya, lihat bentuknya ya. Di titik P sama dengan X. Oke, berikutnya kita ke nomor 34. Ini fungsi trigonometri, limit trigonometri. Kita lihat, ini adalah turunan dari fungsi apakah ini diturunkan, itu ya maksudnya ya. Jadi kita coba limit X. Saya tulis dulu rumusnya, X mendekati C. Ya. Sin X dikurang sin C dibagi X dikurang C ya. Gitu. X dikurang C. Jadi C ini sekarang sebagai Y ya. X dikurang C, oke. Ini aslinya bentuknya. Dari sini kita bisa lihat. Saya ubah bentuknya. Saya tulis fungsinya saja. Limit X mendekati C untuk Fx dikurang Fc dibagi X dikurang C. Oke, berarti Fx-nya ini limitnya adalah turunan dari Fx-nya sin X di titik X sama dengan C gitu ya. Di titik X sama dengan C. Sorry, di titik X sama dengan J ya. Di titik X sama dengan J. Ini dia. X kurang C ya. C-nya itu adalah Y. X sama dengan Y. Nomor 35. Ini H mendekati 0 ya. Dia sudah pakai sistem H mendekati 0. Jadi ini adalah limit H mendekati 0 untuk Fx tambah H dikurang Fx dibagi dengan H. Dari bentuk ini kita sudah bisa lihat, berarti Fx-nya adalah cos X gitu ya. Maka ini Fx sama dengan cos X gitu ya. Di mana titiknya? Ya di X ya. Tidak diberikan titiknya, di X apa saja sembarangan titik. Kita ke nomor 37. Ini berikut ini dari soal nomor 37 sampai 44 diberikan grafik fungsi Y sama dengan Fx. Jadi ini adalah grafik Y sama dengan Fx di sini. Ya. Kemudian gunakan grafik ini untuk menggambar grafik dari f-aksen ya. Jadi kita menggambar grafik f-aksen dari grafik Fx. Jadi ini ada Fx. Kemudian untuk gambar f-aksen, ingat f-aksen di sini itu adalah gradien atau kemiringan ya. Gradien atau slope-nya. Kita lihat nomor 37. Nomor 37 ini garis lurus ya, gradiennya positif, naik ya, naik positif. Naiknya bagaimana? Konstan. Jadi positifnya konstan naik. Jadi grafiknya ini adalah grafik f-aksen x-nya itu nanti adalah grafik konstan. Jadi kita anggap sumbu y ini juga berfungsi sebagai sumbu f aksen x gitu ya, karena kita gambarkan di sumbu koordinat yang sama.
konstannya berapa gradien dari sini atau f auxin-nya? Ini kebetulan bisa kita hitung ya. Delta Y bagi delta X di sini. Ini setengah. Sorry, ini satu ya. Delta Y-nya satu. Karena di sini titik setengah ya. Jadi tingginya satu, ini setengah. Jadi f auxin X-nya itu adalah satu bagi setengah sama dengan 2. Sehingga grafik f auxin X sama dengan 2. Di sini ya. Sepanjang grafik kurang lurusnya. Jadi f auxin X-nya grafiknya konstan. F auxin X sama dengan 2. Berikutnya, nomor 38. Ini adalah grafik fx-nya. Slope-nya atau f aksen x-nya itu adalah negatif turun, turun, turun. Minusnya bagaimana? Konstan juga ya, kayak dia garis lurus. Jadi kita bisa cari f aksen x-nya langsung dari sini. Dan karena dia garis lurus, kita bisa cari delta y per delta x-nya. Saya ambil di sini. Min 2 bagi 2. Turun ya, min 1. Sehingga grafik f aksen x-nya adalah f aksen x sama dengan min 1 di sini. Inilah garis f aksen x sama dengan min 1. Berikutnya, soal nomor 39 ada grafik fungsi kuadrat f aksen x ya, atau slope-nya itu ada positif ada negatif ya. Jadi kita tentukan. Misalnya di titik ini jelas positif ya, semuanya positif karena ada grafiknya naik ke atas. Cuma bagaimana dengan nilai positifnya, naiknya positif apakah makin lama makin besar atau makin kecil positifnya, kita coba ya. Kita lihat di titik ini gradiennya seperti ini, di titik ini gradiennya seperti ini, misalnya di titik ini gradiennya kira-kira seperti ini, di titik ini puncak gradiennya adalah 0. Jadi kita mau gambar grafik f aksen x di titik puncak sini x-nya 0, sudah pasti nanti kurva f aksen x yang memotong titik ini ya, karena dia 0 nilainya. Kemudian kita lihat ini positif, positifnya besar, naiknya besar ya. Makin ke atas positif tetap, tapi positifnya makin kecil ya. Positifnya makin kecil, kecil, kecil gitu ya. Berarti grafiknya itu adalah f aksen x di sebelah kiri sini positif, tapi positifnya makin menurun ya. Jadi kita bisa anggap misalnya, karena kita tidak tahu berapa pastinya berapa f aksen x-nya atau gradiennya, dan misalkan seperti ini masih positif, tapi positifnya makin lama makin turun ya. Kita lihat f aksen x-nya positif semua di sini ya, tapi positifnya makin makin kecil ya. Dari 3, 2 terus sampai dia 0. Di sini 0 karena di sini titik 0 dia adalah puncak. Dan di sini kita lihat ini negatif semuanya, negatif semuanya, f aksen x-nya negatifnya turunnya sedikit, turunnya makin lama makin besar, minusnya makin besar itu ya. Jadi sudah minus dia, f aksen x-nya makin besar minus ya, makin turun ke bawah, makin turun ke bawah ya, ini garis lurus ya. Jadi ini adalah grafik dari f aksen x-nya. Oke. Berikutnya nomor 40, ini fungsi kuadrat, di sini sebelah kiri, ini. Oke, kita lihat dulu, ini di titik ini gradiennya 0 ya, memiliki titik puncak gradiennya 0. Jadi nanti grafik f aksen x memotong titik ini. Karena di sini f aksen x 0. Jadi sumbu ini juga mewakili f aksen x. Dan kita lihat sekarang dia turun dari negatif turun 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 negatif 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 menjadi 0. Berarti turunnya makin lama makin kecil ya. Di sini turunnya besar. Kita garis miring ya. Turunnya terjal. Turunnya masih turun, tapi turunnya sudah mulai kecil. Turunnya makin kecil minusnya. Jadi di sini turunnya gede ya. Makin lama makin kecil turunnya, makin kecil ya. Sampai di sini 0 dia. Turun 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 ya. Jadi dari titik ini negatifnya besar, makin lama negatifnya makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Sampai di sini f aksen x-nya 0. Di sebelah sini mainnya kecil, makin besar naiknya ya. F aksen x-nya gradiennya makin besar, makin besar. Jadi sesudah lihat puncak di sini, f aksen x yang positif sudah di atas sumbu x ya positif, makin lama positifnya makin besar. Berarti dia naik terus gitu ya. Dia adalah kurva f aksen x gitu. Jadi satu hal yang perlu kita perhatikan di dekat puncak, kalau dia turun, turunnya makin sedikit ya. Di sini ya dekat puncak ya, minusnya sedikit, plusnya juga sedikit ya. Makin menjauh dari puncak, makin besar minusnya, makin menjauh dari puncak, makin besar plusnya. Ya, jadi itu untuk memudahkan seperti ini. Soal mau 39 ini puncaknya gradiennya 0.
Makin menjauh dari puncak, minusnya makin besar. Makin menjauh dari puncak, plusnya makin besar. Kita lihat soal nomor 41. Nah, ini garis lurus. Dua buah garis lurus yang berbeda F X ya. Di sini garis lurus minusnya konstan, garis lurus. Kita bisa cari F X nya nanti. Di sini plusnya juga konstan. Kita bisa cari berapa F X nya. Untuk garis yang minus ini, kita bisa cari F X nya adalah sama dengan, kita langsung bisa cari delta Y per delta X dari sini ya. Kita lihat misalnya ini 3, oke, berarti min 3 per 3, min 1 ya. Min 1 delta Y per delta X. Berarti min 1 di sini X min 1 sampai mana? Min 1 yang sampai di sini ya. Karena kurvanya di sini sudah naik lagi. Di sini naiknya berapa? X-nya. Naiknya adalah 1 ya. Kita bisa lihat gradiennya. Naiknya ini adalah, saya lihat di sini, oke, 1 ya. 1 dan 1. Jadi X-nya adalah sama dengan positif 1 di sini. Sehingga grafik dari X-nya dari sini 1 ya. 1 ya. Sampai ke sini. Oke, ini bulat kosong di sini. Karena dia peralihan ya. Dari positif menjadi negatif. Oke, untuk nomor 42. X-nya juga ini negatifnya konstan, turun, 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 konstan. Dan dia garis lurus, ini naiknya juga konstan. Sampai sini, titik ini turun lagi, konstan. Titik naiknya juga konstan. Ya. Oke, kita lihat dulu. Lihat di sini. Untuk yang di sini, X-nya adalah sama dengan, kita bisa cari delta Y per delta X-nya. Misalkan di sini. Kira-kira ini ya. 2 per 1 ya. Di 2 ya. Di sini. Di 2. Jadi 2 dibagi 1. Min 2 ya, karena dia turun ya. Jadi kamu boleh cari titik sembarangan yang mudah dihitung. Ini adalah min 2. Kalau saya gambar di sini misalnya min 2, di X min 1 di sini batasnya dia X yang seperti ini. X sama dengan min 2. Berikutnya di atas ini X yang kamu bisa lihat 4 bagi 2. 2 juga tapi positif ya. Positif 2. Jadi positif 2 mulai dari sini kita positif 2 sampai mana? Tentu sampai di sini batasnya ya. Jadi antara sini X sampai di sini gradiennya adalah positif 2. Selanjutnya lewat titik ini negatif 2 lagi. Oke, saya sambung di sini negatif 2 lagi sampai X yang 3. Lewat X yang 3 dia positif 2 lagi naik. Jadi sambung dari sini positif 2 lagi. Oke, ini adalah grafik F X. Jadi dia min 2 plus 2 min 2 plus 2 gitu ya. Soal nomor 43, cara yang sama kita bisa lihat. Di sini gradiennya 0, berarti saya bisa langsung ya 0 ini ya, F X 0. Di sini sudah positif. Positif berapa? Kita bisa lihat 2 bagi 1. Positif 2 ya. Positif 2. Dari sini saya sambung. Sampai di mana? Sampai di sini batasnya positif 2. Sesudah itu di sini 0 lagi. Saya sambung ke bawah lagi. 0 dia. Karena ini rata. Gradiennya 0 ya. Berikutnya dia turun. Turun 2 di sini ya. Bisa lihat 2 banding 1. Min 2. Misalkan min 2-nya ada di sini. Jadi gradiennya min 2 sampai X yang 1 di sini ya. Sampai X yang 1. Kemudian 0 lagi gradiennya. Dari X1 sampai 2, 0. Sambung lagi sampai sini 0. Positif 2 lagi. Dari sini sampai ke sini ya. Positif 2 sampai di sini. 0 lagi. Sambung lagi kita. Oke. Jadi grafik F X-nya mirip fungsi tangga ya. 0, min 0, 2, 0, min 2, 0, 2, min 2 lagi. Nomor 44 ini fungsi tangga ya. Oke, kita lihat naik semua ya. Berarti gradiennya sama ini sejajar. Kita bisa hitung gradiennya positif pasti, positifnya adalah konstan. Berapakah positifnya? Misalnya kita ambil sini delta Y per delta X. 2 bagi 2 1 ya. Positif 1 semuanya. Semuanya positif 1. Di sini juga 1 bagi 1 positif 1 semuanya. Oke, kita lihat di setiap titik dia positif 1 dari sini misalnya sampai di sini positif 1. Kemudian di sini discontinue ya. Terus
positif 1 sampai di sini discontinue lagi, positif 1 semua, terus sampai di sini discontinue, kemudian terus di sini ya. Oke, nomor 44 grafiknya adalah seperti ini. Positif 1 semuanya. Nomor 45 sampai 50, cari delta Y. Jika diberikan X1 dan X2 seperti soal contoh nomor 7. Oke. Untuk mencari delta Y, kita tinggal hitung saja. Contohnya nomor 40. Delta Y itu adalah Y2 dikurang Y1 ya. Oke, Y2-nya, Y-nya sudah diberikan fungsinya 3X tambah 2, sehingga Y2, X2-nya 1,5 ya. Tinggal kita input 3 kali 1,5 tambah 2 dikurang Y1-nya, masukkan Y1 untuk X1, 3 kali 1, 3. 3 kali 1 ditambah 2 ya. Jadi tinggal kita hitung saja berapa ini. 4,5 tambah 2 kurang 5. Sini 6,5 kurang 5, sini ada 1,5. Ya, tinggal seperti itu. Contohnya untuk nomor 47. Y2 kurang Y1 ya, delta Y. Oke. Delta Y itu adalah Y2 kurang Y1. Y-nya itu rumusnya 1/X, jadi 1/X2 gitu ya, sama seperti yang tadi. X2-nya adalah 1,2, X1-nya adalah 1,0. Tinggal kita hitung berapa nilainya. Oke. Yang dia tanya delta, kita boleh mutlakkannya, dia tanya perubahannya. Berikutnya nomor 59, ini kita suruh men-sketch lagi grafik f aksen X. F aksen X. Turunannya atau kemiringannya. Ingat, ini adalah grafik fungsi pangkat 3. Ya. Ini fungsi pangkat 3. Fungsi pangkat 3 kalau kita seperti ini, kalau kita turunkan jadinya fungsi pangkat 2 ya. Kita turunkan. Jadi kira-kira nanti grafiknya fungsi kuadrat. Tapi kita lihat dulu naik turunnya. Pertama-tama ini puncaknya. Rasioner pasti gradiennya melewati titik ini ya. Ini juga puncak di sini, gradiennya juga melewati titik ini. Jadi saya mau gambar di sumbu koordinat yang sama, sumbu Y ini mewakili juga epasan X. Oke, ini puncaknya, ini turun ya. Semakin jauh dari puncak, semakin besar turunnya ya. Jadi dia kira-kira seperti ini dari bawah. Itu terus gitu ya. Naik itu. Dan di sini lewat puncak ini dia sudah naik ya. Jadi dia sudah naik karena mesti memotong nol di sini, ini adalah stasioner, jadi kita turun lagi gitu ya. Kira-kira seperti ini kurva. Ini kurva ya bentuknya ya. Ini bentuknya adalah seperti kurva. Oke. Kita lihat ya. Ini di sini positif. Positif. Positifnya besar. Semakin dekat ke puncak, semakin kecil positifnya gitu ya. Jadi semakin turun dia, semakin turun, tapi dia masih positif ya. Artinya gradiennya masih naik. Tapi positifnya makin kecil di sini. Lewat puncak, di sini lewat puncak dia sudah turun ya fasennya. Sudah turun, sudah negatif dia. Gitu. Oke. Ini negatifnya besar, terus negatif lagi makin kecil negatifnya, makanya fase X-nya dari negatif makin naik ya, makin naik negatifnya makin kecil melewati nol negatif karena puncak stasioner. Di sini dia sudah positif kecil, positif besar, makin besar positifnya gitu, mau dekat ke puncaknya mengecil lagi gitu positifnya ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Ini juga menggambar grafik turunan. Kita tentukan dulu ada puncaknya di sini, pasti melewati titik ini. Kemudian di sini ya ini seperti puncak juga ya. Jadi dia juga ini stasioner di sini ya. Jadi dia juga berarti titik ini nanti fase X. Ini puncak, jauh dari puncak dia naik positif besarnya mengecil gitu, mengecil. Jadi turun, negatif kecil, negatifnya membesar gitu ya. Negatifnya membesar, kemudian di sini masih turun, negatifnya membesar, negatifnya mengecil kembali ya, makin kecil gitu. Mengecil sampai nol. Oke ya. Ingat saja prinsipnya dari puncak, negatifnya makin kecil semakin membesar ya dari puncak. Positifnya juga positifnya makin kecil semakin membesar positifnya. Berarti kira-kira grafik kita adalah seperti ini. Positifnya jadi positif tapi positifnya mengecil ya. Jadi positif yang mengecil, kemudian ini negatif
Ya, jadi turun ke bawah negatif, negatif, kemudian negatif yang mengecil, berarti naik lagi ya dari sini ya. Ya, kira-kira seperti ini kurvanya. Nomor 61, ini adalah sebuah fungsi y(f(x), di mana grafiknya di sketch seperti gambar 10 di bawah ini. Estimate F2 ya, estimate saja. Oke, kita lihat di grafik. F2-nya adalah sama dengan F2 berarti waktu X-nya 2 di sini. Ini F2-nya ya. Ya, kira-kira 1,5 ya. Kira-kira. F aksen 2, turunannya di X sama dengan 2. Di sini turunannya. Kita juga kira-kira F aksen 2-nya, ya kemiringan garis ini ya, gradiennya gitu. Jadi kita bisa kira-kira saja. Seperti dari sini sampai di sini gitu ya. Ya, satu per satu ya, delta Y per delta X. Kira-kira saja estimate. Ambil dua titik yang gampang kita tentukan ya. Oke, jadi positif satu karena dia naik. F 0,5, kita lihat X-nya 0,5 ada di sini. Y-nya itu uh, lebih kecil dari 1,5 ya. Ya kira-kira saja. 1, berapa gitu ya, 1,3 misalnya. Kemudian F 0,5 turunannya di X 0,5, di X 0,5 kita lihat evasan X-nya atau kemiringan 0,5 ada di sini, ini sudah menurun ya. Ya, kalau kita mau perhitungkan kira-kira ya ini 1,5 bagi 1,5 ya, berarti min 1. Kita perhitungkan kira-kira karena dia menurun, kira-kira min 1. Perhitungkan saja, karena dia adalah kurva, persamaan kurvanya nggak ada, jadi kita perhitungkan saja slope-nya atau turunannya. Oke, berikutnya yang B, estimate the average rate ya, average-nya berapa rate dari perubahan F atau perubahan dia delta Y maksudnya ya, antara 0,5 sampai 2,5. 0,5 ada di sini. Di sini kita perhitungkan berapa? 2,5 ada di sini. Kita perhitungkan Y-nya kira-kira 2 ya. Oke, jadi kita bisa hitung change in F-nya, delta Fx-nya atau delta Y-nya ya. Kita bisa hitung rata-ratanya. Y2 kurang Y1. Kita perhitungkan kira-kira nilainya itu adalah laju perubahannya ya, berarti 2G X2 kurang X1 ya gitu ya. Di 2-nya itu tadi di 2,5 kira-kira dia ada nilai 2 di situ. Oh, ini 3 nih, sorry. Ini 3 nilainya. Ya, kira-kira. Ini adalah 3. Y1 yang ada di 2 di sini. Per X2 kurang X1, 2,5 kurang 0,5 ya. Kira-kira ini adalah setengah. Oke, yang C. Yang C, di interval mana antara min 1 sampai 7, limit fx-nya itu tidak ada ya. Limit fx-nya, limitnya tidak ada kalau dia limit kiri dan limit kanan berbeda. Kita lihat di sini limit kiri dan kanan berbedanya ada di mana? Ada di 5 ya. Mendekati x mendekati 5 dari kiri dan x mendekati 5 dari kanan berbeda nilainya. Jadi di x sama dengan 5. Dia tidak ada. Oke. Ingat di x sama dengan 3 ada limitnya ya. Mendekati kiri dan kanan sama, mendekati kiri dan kanan sama. Hanya F3-nya tidak ada ya, dia discontinue. Karena nilai limit dan nilai F3-nya tidak sama. Tapi limitnya di 5 ini dia tidak ada limit. Kemudian yang D, di interval antara min 1 sampai 7, manakah F yang gagal untuk continue, tidak continue. Tidak continue ada di sini, perhatikan ini tidak continue. Ini sorry, ini continue ya. Ini continue tapi dia tidak ada turunan di sini maksudnya. Jadi yang titik sudut ini continue, tidak terputus, tapi dia tidak ada turunan di sini ya. Kemiringannya tidak ada. Oke, yang discontinue ada di sini X-nya 3. Dan tentu X-nya 5 juga tak continue ya, X5. Limitnya saja sudah tidak ada, sudah pasti discontinue. Ingat, secara continue, nilai fx yang ada, nilai limit yang ada, dan bernilai sama. Jadi di 3 dan 5. Sekarang di titik manakah nilai f itu tidak punya turunan? Tidak punya turunan. Oke.
Di sini tidak ada turunannya, di X1 tidak ada turunan ya. Kemudian yang tidak punya turunan berarti dia tidak punya turunan, berarti dia pasti discontinue. Di X3 juga ya. Jadi yang tidak punya turunan pasti discontinue ya. Kemudian uh, di X5 juga gitu ya. Jadi ingat untuk sifat fungsi dia uh, tidak punya turunan, tidak ada turunannya, tidak ada f of x-nya, pasti discontinue. Tapi jika continue, hati-hati ya. Contoh ini, continue, belum tentu pasti bisa ditemukan ya, belum pasti ada turunan. Nah, hati-hati ya, nih perhatikan baik-baik. Jika tidak ada turunannya, f of x-nya, dia sudah pasti discontinue. Tapi kalau dia continue, belum pasti ada turunan atau tidak ya, belum tentu ya. Contohnya di sini ya, ini continue nih, tapi dia tidak punya turunannya, tidak punya gradiennya, f-nya tidak ada. Oke. Yang F, di manakah di interval min 1 sampai 7 turunannya sama dengan 0, berarti dia puncaknya di X sama dengan 0, di sini turunannya 0, puncak ya, di X0 dan X-nya di X sama dengan 0 saja ya. Ini discontinue ya. Yang ditanya di sini, oh turunannya 0, oke, turunan 0. Di sini ada, di sini juga turunannya 0 ya. Tapi karena dia oke, kalau 0 ada di X sama dengan 0. Oke, di sini uh, karena dia discontinue ya, dia di sini ada discontinue, berarti sudah pasti turunannya tidak ada. Kemudian yang G, di depan mana f x nya 1? f x nya 1, ya kira-kira di sini ya, turun 1 dengan, kalau di sini juga 1 ya. Ya, kita perhitungkan saja ya. Satunya itu ada di, turunannya 1 ya, f x nya 1 ada di antara X1 sampai 3, X1 sampai 3, antara X1 sampai 3, kemudian di 5 sampai 7. Turun, gradiennya 1 ya. Kemudian di 5 sampai 7. 1 sampai 3 dan 5 sampai 7. Ini perkiraan kita ya. Sepertinya ini juga 1 di sini ya. Ya, kira-kira saja. Oh, ini di X-nya 2. Di X-nya 2, ini bukan 1 sampai 3. Kita ulangi lagi, perhatikan. Yang punya turun X nya 1 atau kemiringannya 1, ya, kita hapus dulu. Ada di titik ini, gitu ya. Ini kira-kira nilai 1, min 1. X-nya min 1. Kemudian kira-kira di X-nya 2 ya, di sini ya. Di sini titik ini dia juga 1. X-nya 2 berarti. Satu lagi kemudian di interval ya. Di sini kita lihat kayak dia garis lurus, dia sepanjang ini equation X-nya atau gradiennya juga 1. Jadi dari interval 5 sampai 7 ya. Bulat penuh ya. Dari 5 sampai 7. Dan interval dari 5 sampai 7. Oke, berikutnya soal nomor 4. Di gambar di bawah ini, gambar 11, ada dua kurva. Satunya adalah fungsi f dan satunya lagi adalah turunannya. Yang mana kah itu? Oke, kita tentukan dulu ya. Kita cari puncaknya dulu, turunannya 0. Kita lihat. Kalau ini fx-nya misalnya, jadi turunannya harus 0. Ini tidak 0 ya. Ini bukan f x-nya. Bukan ya? Berarti salah. Ini bukan fx-nya berarti. Coba kalau kita misalkan ini fx-nya, ini puncak, ini fx, turunannya 0, betul ya? Berarti ini adalah fx-nya, ini adalah f x-nya. Saya ulangi lagi, kenapa? Di sini f x-nya 0, betul? Di sini fx, puncak, berarti f nya 0 di sini ya, pas ya? Kita lihat lagi, di sini juga puncak, f
F aksen X-nya juga 0 di sini. 0 juga ya. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita bisa pastikan kalau yang ini, yang putus-putus ini adalah fx, yang biru ini adalah f aksen x. Nomor 65. Ada 3 grafik. Yang satu adalah fungsi f, lainnya lagi adalah f aksen, dan yang kemudian ada lagi satu g. G ini adalah turun g, dan and the third is derivative of g. Oke, ini adalah kita sebut g. Yang ketiga adalah turunan dari g. Jadi g aksen atau f double aksen ya, gitu ya maksudnya. Tentukan mana yang f, mana yang f aksen, mana yang g aksen. G aksen itu adalah turunan dari f aksen. Dan G aksen itu adalah turunan dari f aksen. Dan yang lain adalah turunan dari f aksen yang kita sebut sebagai g. Oke, g itu turunan dari f aksen ya. Ini f aksen, kemudian atau kita bicarakan f aksennya sebagai g. Jadi kemudian g itu turunan dari g, itu derivative f aksen, di mana kita sebut g. The third is derivative of g. Ya, jadi ini adalah g. Kemudian yang ketiga adalah g aksen gitu ya. Jadi g aksen itu adalah turunan kedua dari f double aksen. Oke, kita mulai, kita cari puncaknya dulu ya. Mana yang sebagai f, mana yang f aksen. Oke, kita lihat. Misalkan saya anggap ini adalah f. Misalkan. Nanti ada f aksennya. Saya cari puncak f. Kalau f yang di sini, f aksennya harus 0 ya. Oh, di sini tidak ada yang 0 ya. F aksennya. Tidak ada yang ini f aksen. Jadi, salah, tidak mungkin ini f. Tidak ganti. Kalau gitu saya misalnya ini adalah f. Kita lihat ya. Kita cari. Ini adalah puncaknya. Kira-kira gitu. Stasioner, oh ini ada 0 ya, ini mungkin benar ini. Jadi ini mungkin saja f aksen ya. Kita coba-coba lagi. F-nya saya cari yang 0 lagi. Di sini ya puncaknya. Di sini dia 0. Oh, bisa jadi ini benar ya. Oke, kita coba lagi. Tadi yang biru ini adalah fx, kita coba. Di sini stasioner, di sini dia 0 ya. Oke, bisa jadi ini benar ya. Oke, kita coba yang ketiga. Ini f aksen. Berarti yang putus-putus biru ini adalah f double aksen ya, f double aksen. Kita coba dulu apakah ini benar. Kalau ini f aksen atau g, berarti yang ini adalah g aksen ya. Kita coba. Kalau ini g, yang kita ini g, ini puncaknya lagi saya cari, berarti G aksen itu, ini berarti ini adalah G aksen ya. G aksen harusnya di 0 ya, tapi ini tidak di 0 nih, harusnya di sini dia. Oke, berarti kita ada yang salah di sini. Berarti kita tidak tepat. Nah, saya mau ganti kalau gitu yang G aksen, perhatikan. Pasti ini adalah turunan dari sini. Oke, jadi kita ganti saja kalau gitu. Kalau gitu ini bukan F ya, ini adalah G. Mungkin ini G aksen ya, gitu loh ya. Oke, kita coba. Ini G, ingat G itu adalah F aksen ya. Ini G aksennya, karena dia G-nya waktu puncak 0, G aksennya. Artinya kalau ini F aksen, berarti yang ini tinggal satu-satunya, ini adalah F dong ya. Oke, kita lihat betul tidak ya. Ini F, kita cari puncaknya dulu. Puncaknya ada di sini. Benar, F aksennya 0 di sini. Kita cari puncak, kira-kira ya. Oke, hanya ada satu puncak ya di sini ya. Fx. Di sini adalah stasioner. Berarti F aksennya 0 di sini ya. Oke, seperti ini memenuhi. Oke, itu garis putus-putus ya. Ini adalah fx-nya. Jadi ini biru ini ada f aksen x. Dan hitamnya adalah g aksen atau f double aksennya. Itu ya, soal terakhir. Tentukan nilai m dan b. Tentukan nilai m dan b.
Sehingga fungsi f itu bisa memiliki turunan di setiap tempat, memiliki turunan. Oke, turunan pasti kontinu ya. Oke, kita coba untuk fx dia di sini, gitu ya. Limit x, sorry, x mendekati 2 dari kiri ya. X mendekati 2 dari kiri, fx sama dengan limit x mendekati 2 dari kiri, mx tambah b sama dengan, hasilnya adalah 2m tambah b ya. Untuk limit x mendekati 2 dari kanan, jadi dia ada turunan, berarti limit kiri dan limit kanan sama. Kita coba. Sama dengan limit x mendekati 2 dari kanan, fx-nya adalah x kuadrat, dari kanan kita pakai yang ini ya, karena x lebih besar sama dengan 2, berarti mendekati 2 dari kanan. X lebih kecil 2, mendekati 2 dari kiri. 4 itu. Dan ingat, punya limit, berarti kiri dan kanan harus sama. 2M tambah B sama dengan 4 ya. Ini saya dapat persamaan. Kemudian, karena dia differentiable, bisa didiferensialkan, sudah pasti dia kontinu. Kalau kontinu, belum tentu punya turunan di mana-mana ya. Karena dia bisa diturunkan, sudah pasti kontinu. Untuk secara kontinu, berarti nilai F2-nya harus sama dengan limit ya. Sama dengan limit. Kita lihat F2-nya itu adalah sama dengan 2 pangkat 2. Gitu ya. 2 pangkat 2. Jadi F2-nya itu adalah sama dengan 4 gitu ya. 2 sama dengan 4. Kemudian uh, differentiable ya. Saya coba ulangi lagi. Differentiable artinya bisa diturunkan. Bisa diturunkan artinya limit H mendekati 0 ya. Oke, kita coba ulangi lagi. Dia differentiable. Differentiable sudah pasti kontinu gitu ya. Oke, jadi differentiable. Ada turunannya. Differentiable. Tapi kalau differentiable, nilai limitnya, limit x mendekati 2 fx harus sama dengan f2-nya ya, differentiable. Artinya dia pasti kontinu. Oke, saya ambil fx-nya, mx tambah b di sini. Jadi 2 kali m tambah b. F2-nya saya ambil fungsi x kuadrat 4 itu. 2m tambah b sama dengan 4. Saya dapat persamaan di sini dulu. Ini untuk differentiable, artinya dia kontinu, pasti kontinu ya. Pasti kontinu. Kemudian untuk differentiable lagi, ya ini differentiable saya ambil yang pasti kontinu. Kemudian untuk differentiable artinya dia punya turunan, nah, di x 2 kiri dan 2 kanannya punya turunan. Ingat rumus turunan f aksen c sama dengan limit mendekati 0 f x tambah c, fc tambah h gitu ya, dikurang fc dibagi h. Saya coba pakai ini untuk, karena dia punya turunan, saya turunkan dia ya. Jadi f aksen turunan di x yang 2 dari kiri, saya pakai rumus yang di atas tadi, limit h mendekati 0, fc tambah h adalah m kali x, x-nya tadi c tambah h, tambah b dikurang fc, fc tambah b dibagi dengan h ya, sama dengan limit h mendekati 0. Ini kita turunkan ya, kita turunkan karena dia bilang differentiable. Jadi yang di sini kita pakai syarat kontinu, pasti kontinu, jadi limitnya harus sama dengan fx-nya. Kemudian di sini kita pakai syarat differentiable tadi, punya turunan, jadi kita turunkan kedua-duanya. Paling ke dalam mc tambah mh tambah h lagi di sini, sorry tambah b ya, mc tambah b kurang mc dikurang b dibagi dengan h, mc min mc dicoret, oke, b dan min b dicoret, jadi limitnya adalah h dan atas h kuadrat, jadi limitnya adalah sama dengan m. Kemudian untuk limit untuk turunan 2 dari kanan gitu ya, f aksen 2, f aksen 2, tapi dari kanan turunannya adalah limit h mendekati 0
tambah H kurang F2 ya, dibagi dengan H. Ini seperti FC atau FX ya. Ini X tambah H kurang FX itu. Sekarang kita selesaikan limit H mendekati 0. F2 tambah H. Kita pakai ini ya, ada 2 dari kanan. X kuadrat dikurang 2 kuadrat dibagi dengan H. Nilainya adalah limit H mendekati 0. 4 tambah 4H tambah H kuadrat kurang 4 dibagi dengan H, kita coret. Ini 4 min 4, 0. Tinggal H-nya kita bisa coret, H atas bawah, H bagi H semuanya, menjadi 4 tambah H saja, 4 tambah 0, 4. Oke, dan turunannya harus sama nilainya, berarti M adalah sama dengan 4. Untuk M sama dengan 4, di sini kita bisa cari B-nya. 2 kali 4, 8. Tambah B sama dengan 4. Oke, berarti B-nya adalah sama dengan min 4 ya. Oke, M-nya adalah 4, B-nya adalah min 4. Jadi untuk soal ini, perhatikan, karena dia differentiable, sudah pasti continue. Pasti continue itulah saya kerjakan dengan syarat ini, nilai limit dan nilai F2-nya harus sama. Dan untuk limit, tentu saya pakai fungsi yang di atas ini, karena S mendekati 2. Untuk fungsi F2, tentu karena ada sama dengan, saya pakai fungsi yang S kuadrat. Ya. Sesudah saya pakai syarat continue, saya baru pakai turunan, differentiable, artinya bisa diturunkan. Ada turunannya ya, untuk ini dan ini ada turunannya. Sama-sama X mendekati 2, ini dari kiri, dari kanan. Turunan X mendekati 2 dari kiri, atau turunan saja, turunan untuk X2, ini dia. Turunan untuk X yang 2 dari kanan juga ini hasilnya, dan dia nilai sama ya. Nilai sama. Jadi tidak dapat nilainya M-nya 4 dan B-nya min 4. Oke, baik, kita nanti akan sambung ke pembahasan 2.3.